Ada Ustadz Yusuf Mansur, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari Romo Yai Solah, Romo Yai Roefi, Romo Yai Gufron, Yai Fadlu, juga dari rektor yang akan datang insyaallah. Amin. Abu Khair. Saya bersama ketua kami Gus Rozin mengucapkan terima kasih banyak juga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Juga kepada Yai Nur Abadi ini, sampaikan salam buat teman-teman di Kemenak Jawa Tengah. Insyaallah mudah-mudahan kita akan bersinergi, dan juga terima kasih bil khusus rawuhnya para kiai-kiai dan utusan para kiai. Dari saya mungkin nggak akan banyak Yai, karena nanti apa yang dijelaskan sama ketua kita, ketua kami ini akan nyapu semuanya gitu. Saya cuma ingin membawa kabar gembira saja bahwa isinya majelis masyai adalah kita semua, secara postur, secara kemudian orang, ya bisa dilihat aja sih sekarang. Kalau kita lihat keanggotaan majelis masyai, tentu siapa yang nggak kenal sama Gus Rozin. Beliau 6 tahun sebelum 6 tahun tuh malah wakil dulu ya, Jawa Tengah malah. Jawa Tengah, terus di RMI-nya 6 tahun. Jadi paham benar apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi keinginan. Lah sekarang ketua RMI-nya aja dengan semua kemarin menjadi ketua majelis masyai. Jadi merem aja beres ini insyaallah. Mudah-mudahan, karena secara peta masalah paham. Ya, kita kenal nama-nama, siapa lagi, ada Kiai Haji Muhyiddin Khatib. Beliau udah memang bergelut di Mahat Ali, ya, Situbondo. Jadi wakil-wakilnya panjenengan semua ini insya Allah emang orang sendiri yang memahami diri sendiri. Dan keberadaan majelis masyai ini ibarat kata tadi disebut sama Abu Khair ini, Ustadz Abu Khair ini adalah rumah itu. Dulu bukan nggak ada, sudah ada. Sekarang gedung ya. Dan silakan nanti main ke kantor majelis masyai, kantornya bapak-bapak semua di Jakarta ya. Udah punya perwakilan yang nanti untuk penguatan pesantren, sampai nanti mudah-mudahan ke soal pendanaan, sarana dan prasarana. Tentu saja ini kabar gembira, pengakuan dari negara, pengakuan dari pemerintah, dukungan, dan ini ngefek nanti kemana-mana ke santri-santri kita. Besok nggak ada halangan seperti yang dibilang sama Yai Nur Abadi tadi. Belum aja kita ada rekonisi yang serius, kita sudah diterima juga di TNI Polri. Tapi kan di Polri juga kita tahu diterimanya kan juga agak beda ya. Bintara sama kemudian Akpol kan ya pasti beda gitu. Nah besok nggak ada tuh dikotomi antara santri sama pelajar SMP SMA seperti apa dan bagaimana, ntar insya Allah ya. Kemudian juga arahnya mau kemana seperti apa, nah itu majelis masyai butuh masukan dari kawan-kawan semua. Kita lihat lagi ada siapa, ada Ibu Haja Nyai Badriah. Beliau ini pengasuh pondok pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis dan aktif di Nahdlatul Ulama, udah lama orang NU Tulen, dan juga sangat menguasai kepesantrenan. Ada lagi nama Yai Abdul Aziz Afandi, pengasuh pondok pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Ini postur pesantrennya mirip-mirip Apik ini. Kiai Abdul Aziz ini mewakili juga kemudian orang tua kita semua, dan juga sekali lagi sangat memahami sejarah panjang Miftahul Huda juga. Ayahnya beliau Abah Khair Effendi ya, peletak Miftahul Huda, dulu pernah nyantren juga di pesantren kami ya, sama Guru Mansur, sempat setahun 1941
Abah Khair Effendi di Al Mansuriyah. Nah, Abah Abdul Aziz ini fokus nih bidang keilmuannya di bidang tauhid dan tasawuf. Kemudian kita lihat lagi ada turunan dari waliullah, turunan dari kekasih Allah, Mbah Mun. Udahlah, teman-teman pasti lebih kenal daripada saya. Jagoan kita semua. Saudaranya Taj Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, ini Gus Gofur. Nah, kalau mau ngadu, tahu mengadunya kemana gitu loh. Karena bukan orang lain, bukan yang tidak bisa dijangkau, bukan yang tidak bisa di silaturahimin. Semua nama-nama ini insya Allah saling dikenal oleh kawan-kawan semua. Kemudian ada yang datang dari Aceh nih, Tengku Faisal. Ini juga orang akademisi juga, seperti antum Ustaz. Ini orang akademisi juga. Beliau ini pimpinan pondok pesantren Mahyul Ulum Al Aziziyah Aceh. Satu aja nih yang agak nggak dikenal, Jam'an Nur Khotib Mansur. Jam'annya nggak dikenal. Kalau Yusuf Mansurnya dikenal. Tapi nama saya memang sudah dua, udah alias itu udah disahkan pengadilan. Nama saya memang Jam'an, wazannya fa'lan, ya, Jam'an. Emang tukang ngumpulin dia itu. Jam'an itu tukang ngumpulin apa aja dikumpulin sama dia. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini ada dulu rektor di UIN Surabaya. Ya. Nan Ampel ada Prof Ala, ya, Prof Ala Bashir. Kemudian ada seorang ahli bahasa Arab. Ya, perempuan ini Ibu Nyai, ahli bahasa Arab. Beliau profesor sudah ini sebenarnya. Profesor Dr. Nyai Amrah. Beliau dari Sulawesi Selatan. Jadi MM ini mewakili daerah, ada perwakilan daerah dan juga mewakili disiplin keilmuan. Dan teman-teman semua, insya Allah habis ini ada Gus Rosin yang akan lebih banyak. Tapi soal kepedean memang kita juga mau ngangkat pesantren itu agar lebih pede, Pak. Banyak orang-orang di luar sana hanya memakai 1-2 pelajaran kepesantrenan tapi jadi di semua disiplin ilmu. Ada orang cuman 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat sholat duha, Pak. Nah, itu kan ilmu kita itu. Tapi orang ini selamat loh, Pak. Orang ini selamat dari krisis di Amerika, krisis di Singapura, balik ke Indonesia, nggak ada yang dikerjain, nggak tahu yang dikerjain, cuman duha aja 8 rakaat. Habis kemudian menguasai, kemudian batu bara, kemudian ikut menjadi kandidat cawapres, dan sekarang jadi menteri. Ilmunya dia itu ilmu kita itu. Nah, nanti tugas majelis masalah nyetempel yang begini-gini supaya kemudian ada rekognisi juga bagi dunia usaha bahwa nih loh, dari pesantren bisa. Ada alat ukur, ada KPI-nya, ada kemudian standarisasinya, sehingga warga kita juga memakai ilmu kita sendiri. Ada orang paling kaya juga hitungannya hari ini, sebulan itu dia bisa 1 triliun pemasukannya. 1 triliun loh, Pak, sebulan tuh, Pak. Kan main nih. Dan itu bersih loh 1 triliun itu. Allahumma sholli wa sallim baraka alaihi. Lah, tahun 2007 itu ikut umroh bareng saya. Gak punya duit sama sekali kecuali 1 miliar. 1 miliar itu Gus Rozin nggak cukup buat beli tambang, bahkan tidak cukup buat beli alat berat. Tahun 2007 dia serahkan duit 1 miliar kepada saya. Izin Allah Jalla Jalaluhu, dia bilang tidak ada lagi uang saya kecuali uang yang saya sampaikan kepada Ustadz. Terus kami umrah. Lah ya kok pulang, Pak, diserahkan oleh Allah hampir separuh kekayaan di salah satu buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang waktu tahun 2012 saja beliau sudah punya 13 pesawat. Loh, kita paling banter motor. Parkir di rumah tuh motor paling banter tuh, 2 motor lah. Mio sama apa lagi satu lagi itu? Vario. Lah dia itu parkir di rumahnya itu 13 pesawat. Punya sendiri bandara itu. Rumahnya kecil, Pak, cuma 34 hektar. Dan di belakangnya parkir Super Cruise tuh. Lah tapi ilmunya apa? Sedekah. Loh ya sedekah kan ilmu kita, Pak. Tapi siapa yang stempel ini gitu loh, bahwa sedekah ini bisa menjadikan perusahaan Anda
bla 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 bla. Makanya hayo nih alumni pesantren terima sebagai manajer, sebagai direksi, sebagai komisaris. Saya mau cerita aja gitu ya. Ada lagi misalkan izin Allah Jalal Jalaluh, telunjuknya guru saya Profesor Dr. Kiai Haji Amin Summa. Itu menyakitkan Pak, sampai saya tulis saat itu saya tulis di koran-koran besar. Kenapa telunjuknya guru saya tidak diakui sebagai yang menghidupkan gedung itu? Karena saya menjadi saksi Pak. Profesor Dr. Kiai Haji Amin Summa ini ahli tafsir, guru besar tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya alhamdulillah menjadi muridnya langsung tahun 92 dan nempel di pengajian-pengajiannya. Salah satunya kemudian masuklah kami di satu gedung, saya tidak sebut namanya, di daerah Selipi. Okupansinya kecil, turun lama-lama zero karena lahir Jakarta Convention Center. Jadi gedung yang satu ini yang tadinya menjadi kiblat mendadak menjadi nol. Terus asosiasi atau organisasi karyawannya karena nggak ada kerjaan, nggak ada apa, ngaji Pak. Ya coba ngaji kan kita ini loh, ngaji tuh kita Pak. Kelihatannya ada perbedaan antara dunia luar dengan kita. Kita ini nggak dipakai, padahal Pak, ya Allah, kita lihat ya apa yang terjadi. Teman-teman gedung tersebut kemudian mengundang Profesor Dr. Kiai Haji Amin Summa untuk bikin pengajian di gedung itu. Ditempatkanlah, biasa pengajian itu kan di musola ya, musola basement itu loh. Terus Kiai Amin Summa begini bareng saya tuh, masuk ngajinya di sini. Oh kita mau bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah dan Rasulnya, mana ruangan yang paling keren gitu Pak. Nanti sama kami nih, sama kita bersama yang begini ini dibikin bener sebagai sebuah rekomendasi bagi dunia usaha ini loh. Dipilihlah kemudian ruang Lotus saat itu. Keren Pak, ruang Lotus bertingkat apa segala macam. Ngajilah kami nih bang. Kemudian lewat Kiai Amin Summa juga dibikin riado-riado kecil, istighosah, mujahadahan. Ya kelihatannya kayak nggak ada ngaruhnya, tapi ya Allah Pak, naik tuh Pak, naik. Kemudian saya baca di Kompas, tulisannya bukan telunjuknya Amin Summa, tapi yang ditulis apa? Kami bla 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 didukung oleh anak-anak muda profesional. Ini nama kita nggak disebut, telunjuknya Kiai Amin Summa nggak disebut, bahwa mencapai okupansi 100% kembali gitu. Terjadi lewat begituan tuh nggak disebut. Terakhir saya sendiri, saya dengan izin Allah membangun warung steak and shake, bebek selamat. Kalau bapak-bapak kiai-kiai makan warung steak and shake, bebek selamat, saya ikut-ikutan lah, cuman ikut-ikutan di situ. Tapi dulu cabangnya 7, 9, 10, 11. Terus masuklah nih ustadz kecil nih, ustadz kampung, deng masuk. Nggak ada yang dibawa Pak kecuali duha dulu. Ayo wakiahan dulu, ar-Rahmanan dulu. Nanti tutup jam 10, selesai bersih-bersih, al-mulk bareng. Jangan semua ngapalin Quran, satu hari satu ayat. 2000 karyawan warung steak and shake dan bebek selamat tuh ngapal Quran Pak. Sehari sayat Pak. Hasilnya apa Pak? 1 triliun 1 tahun. Gak bercanda loh. Terus nah gini, di dunia profesional itu ada istilah baik. Ada istilah di dunia profesional itu let your money works for you. Tapi kita di dunia pesantren let Allah works for you. Dan berhasil itu. Nah yang begini-gini nih yang akan kita lembagakan sehingga kita bisa diterima di dunia luar, bukan cuma sekedar pelengkap, tapi memang kita nanti jadi penentu. Dan tentu saja ini perlu ikhtiar bersama. Mudah-mudahan nanti Gus Rozin bisa memaparkan lebih banyak lagi dan Gus Fadlo. Dari saya cukup sekian supaya percaya diri bahwa dunia pesantren ini memang diterima secara aplikasinya, tapi tidak diterima sebagai apa nomenklaturnya itu. Nah sekarang kita udah punya perwakilan. Mudah-mudahan Allah jabah semua keinginan kita semua. Amin.